Lalu apa yang terjadi setelah Tan Malaka dieksekusi? Apa reaksi Sultan Hamengkubuwono IX? Apa yang dilakukan Jenderal Sudirman selaku Panglima Besar Tentara Republik Indonesia? Bagaimana tindakan Hatta selaku Perdana Menteri? Simak di sini ya. Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia, memang berakhir tragis. Kalau kita baca buku Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, jilid 4, yang ditulis oleh Arif Fuzi, tergambar jelas bagaimana hari-hari terakhir Tan Malaka. Pasca penyerbuan markas Belimbing, Kediri, Sabarudin lantas memerintahkan Ja'far untuk mengantarkan Tan Malaka ke Trenggalek. Harapannya, di sana tentara Republik Indonesia pelajar bisa menemukan tempat aman untuk Tan Malaka. Situasi Kediri saat itu memang lagi panas. Tan Malaka dikejar oleh dua kekuatan besar, tentara Republik Indonesia yang anti kiri dan pasukan Belanda. Rombongan itu terdiri dari 7 orang: Tan Malaka, Ja'far, Dimin, Ali, Cut, Teguh, dan Sukatman. Rombongan bergerak menuju selatan, melintasi medan yang berbukit-bukit selama 2 hari dan 2 malam. Perjalanan makin sulit karena kaki kanan Tan Malaka bengkak besar. Tragisnya, Ja'far dan Cut kemudian melarikan diri ketika bahaya penangkapan mengancam. Sementara Dimin, Ali, Teguh, dan Sukatman langsung kabur begitu keberadaan mereka ditemukan. Tan Malaka ditinggal sendirian. Meskipun demikian, Dimin, Ali, Teguh, dan Sukatman menyusul Tan Malaka. Mereka kemudian berhasil ditangkap oleh Letnan II Sukoco dan 3 anak buahnya yang bermarkas di Selopanggung. Biar nggak bingung, saya jelaskan dulu struktur militer di TKP ya. Pertama, Panglima Besar Tentara Republik Indonesia, itu Jenderal Sudirman. Di bawahnya ada Kolonel Sungkono, Panglima Divisi 1 Jawa Timur, yang membawahi 5 brigade dengan 20 batalion. Kediri masuk wilayah Brigade 2 yang dipimpin oleh Surahman. Nah, di bawahnya Surahman ini ada Letnan 1 Sukaji Hendrotomo, Komandan Batalion Sikata. Nah, Letnan 2 Sukoco ini adalah perwira staf dari Hendrotomo. Kita balik ke cerita. Setelah tahu siapa yang mereka tangkap, Sukoco tak banyak pikir lagi. Dia memutuskan Tan Malaka adalah seorang komunis yang berbahaya sehingga harus diberlakukan hukuman militer. Pasca pemberontakan PKI Madiun 1948, kebencian tentara terhadap komunis telah meruyak. Tan Malaka yang kerap menyerang politik diplomasi pemerintah jelas ketiban pulung, dan Sukoco pun berseru. Lalu Suradi TKB melepaskan peluru. Tan Malaka dimakamkan di tengah hutan. Ketika makamnya digali, diketahui bahwa ia dimakamkan dengan tangan yang sedang terikat ke arah belakang, persis seperti layaknya seorang tawanan perang. Dimin, Ali, dan Teguh juga dieksekusi, sementara Sukatman berhasil kabur dengan meloncat ke Sungai Brantas. Sukoco kemudian melaporkan aksinya kepada Hendrotomo, dan sebagaimana layaknya militer, Hendrotomo lantas melapor ke Surahman. Helen Jarvis pernah mewawancarai Surahman soal ini. Di mana Tan Malaka sekarang? Sudah ditembak mati, Pak, dan sudah ditanam. Apa melalui proses? Ya, proses singkat pengadilan di lapangan. Berita tewasnya Tan Malaka kemudian sampai ke Jenderal Sudirman. Dan reaksi Jenderal Sudirman adalah memerintahkan Sungkono
untuk merahasiakan berita tersebut. Alasannya untuk menghindari keresahan di Jawa Tengah, karena di sana pendukung Tan Malaka memiliki pengaruh yang kuat. Namun kabar tewasnya Tan Malaka ternyata tidak terbendung. Banyak koran, bahkan sampai koran luar negeri, yang menyiarkan kabar kematian Tan Malaka ini. Orang-orang dari kelompok Tan Malaka yang dikirim untuk mengecek kabar itu sampai ditahan oleh pasukan Sungkono. Bagaimana kabar ini bisa sampai ke luar negeri? Agaknya salah satu sumbernya adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan yang semula ragu akhirnya percaya sesudah Kepala Dinas Tentara Republik Indonesia, Letkol Zulkifli Lubis, memberikan kepastian tentang tewasnya Tan Malaka. Kabar ini kemudian disampaikan Sultan Hamengkubuwono IX kepada informan Dinas Intelijen Belanda. Sementara itu, desakan para pendukung Tan Malaka yang ingin tahu kabar pemimpinnya itu makin keras. Sebagai imbas perjanjian Rumroyen, Soekarno-Hatta kemudian dibebaskan. Kita sama-sama tahu sebelumnya Soekarno-Hatta itu kan ditahan setelah kejadian agresi militer Belanda kedua pada Desember 1948. Nah, namun Sungkono baru datang ke Yogyakarta pada bulan September 1949. Dia kemudian melakukan wawancara dengan Koran Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta. Salah satu poin wawancara itu adalah dia mengaku Tan Malaka sudah mati. Namun eksekusi terhadap Tan Malaka terjadi tidak atas perintahnya. Pertanyaannya, kenapa Sungkono bisa terpleset lidah? Kemungkinan karena dia mencoba mengklarifikasikan kabar miring atas dirinya. Ya, waktu itu memang ada isu yang menyebut bahwa Sungkono sendiri yang menembak Tan Malaka. Ada pula kabar bahwa Menteri Kehakiman Susanto telah menandatangani putusan hukuman mati untuk Tan Malaka atas permintaan Sungkono. Namun dalam satu wawancara dengan Helen Jarvis, Hatta yang ketika itu menjabat sebagai Perdana Menteri menyebut kalau Sungkono mengaku bahwa Tan Malaka telah ditembak mati atas perintahnya. Kemudian Hatta bertanya, kenapa Tan Malaka tidak ditangkap saja dan dibawa ke pengadilan? Sungkono menjawab, kita dalam perang. Dia menimbulkan kekacauan dan melawan Republik. Ya kita terpaksa harus menembaknya. Sepulang dari menghadap Hatta, Sungkono kemudian memanggil Samawi, pimpinan redaksi Kedaulatan Rakyat. Sungkono minta dibikinkan berita untuk menyanggah pengakuannya yang sebelumnya. Tapi Samawi menolak. Belakangan Sungkono menyampaikan pernyataan di Radio Solo. Tidak ada seorang pemimpin tewas di Jawa Timur, tegasnya. Ajudannya juga menampik berita surat kabar tentang tewasnya Tan Malaka. Dan dia melindungi Sungkono dari tamu-tamu yang ingin mencari berita yang lebih rinci. Siapa tamu-tamu itu? Di antaranya ada Jamaluddin Tamin dan juga Kamarudin, adiknya Tan Malaka. Kenapa Sungkono bisa berubah? Agaknya ini pesanan dari istana. Sudah terang kalau para pembesar Republik kala itu memutuskan untuk tidak memberikan pernyataan resmi tentang tewasnya Tan Malaka. Kemungkinan besar pemerintah hanya tahu bahwa pada akhir Februari Tan Malaka terakhir kali disinyalir di sekitar Kediri. Kematian Tan Malaka sudah bisa diterima sebagai fakta, tetapi belum ada informasi yang jelas perihal rincian prosesnya. Keputusan tidak memberikan pernyataan resmi tentang tewasnya Tan Malaka agaknya juga dilandasi sejumlah tujuan. Pertama, apresiasi blok Amerika Serikat yang anti komunis bisa dimanfaatkan menuju konferensi meja bundar, sekaligus menarik dukungan untuk menindak tegas kaum komunis di Indonesia. Kedua, desakan para pendukung Tan Malaka bisa disiasati dengan berlindung pada
pemerintah tidak tahu menahu. Jadi sekali melempar, 2 burung jatuh ke bumi.